Halo Surabaya, apa kabar Rek? Kembali lagi bersama saya Deli Aldiano dan kali ini kita akan membahas mengenai pemerintah Kota Surabaya yang bersama dengan DPRD Kota Surabaya barusan saja menyepakati rencana besar membangun Rumah Sakit Surabaya di kawasan Surabaya Selatan, khususnya di kawasan Karampilang dan di tahun 2026. Lalu dengan anggaran yang hampir setengah triliun rupiah, yaitu 482 miliar rupiah untuk proyek yang satu ini digadang-gadang akan menjawab kebutuhan layanan kesehatan, khususnya warga di wilayah Surabaya Selatan yang selama ini dianggap masih minim fasilitas. Ya, lalu bagaimana di balik optimisme tersebut itu ada juga muncul sejumlah pertanyaan penting. Apakah memang pembangunan rumah sakit baru ini benar-benar prioritas mendesak atau justru berpotensi mengorbankan ruang publik dan juga menyedot anggaran? Nah, khususnya anggaran APBD secara berlebihan. Lalu bagaimana pula juga DPRD Kota sendiri memastikan proyek besar yang satu ini tepat sasaran, transparan dan juga akan memberikan manfaat jangka panjang khususnya untuk masyarakat warga Surabaya Selatan. Nah, sudah bersama kami yang akan berkesempatan berbincang langsung yaitu Pak Johari Mustawan, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya. Bapak Johari, apa kabar? Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang. Pak Johari, melihat anggaran tadi yang sempat saya sebutkan, hampir setengah triliun ya, 482 miliar rupiah yang direncanakan masuk APBD tahun 2026. Sejauh mana untuk Komisi D DPRD Kota Surabaya itu terlibat dalam mengawal substansi anggaran yang satu ini? Apakah memang secara proporsional dan transparan sudah dibahas dalam pembahasan KUA PPAS atau bagaimana ini Pak? Ya, terima kasih Mas Deli atas pertanyaannya. Jadi pertama kita harus memahami dulu kenapa dari pemerintah Kota Surabaya merencanakan pembangunan rumah sakit di kawasan Surabaya Selatan ini. Jadi memang secara jangka panjang kalau kita melihat tentang indeks pembangunan manusia, salah satunya adalah angka harapan hidup daripada penduduk Kota Surabaya. Ya, diharapkan di rencana pembangunan jangka panjang daerah itu di tahun 2045 yang saat ini masih di angka 75 sampai 76 tahun per penduduk itu diharapkan nanti bisa menembus angka 80 bahkan 85 tahun ya untuk penduduk Kota Surabaya. Nah, mungkin kalau dibandingkan kota-kota lain di Indonesia, Surabaya terhitung cukup bagus ya. Tapi kalau dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya di Asia Tenggara, di luar negeri lainnya, padahal kita sudah mencanangkan Surabaya sebagai kota dunia, tentunya kita harus juga standarisasi dunia, bukannya standarisasi yang ada di dalam pemerintahan Republik Indonesia ini. Nah, sehingga tentunya di sini diharapkan bahwa tingkat kepuasan sekaligus juga kecepatan, ketepatan dan juga kenyamanan dan keamanan pasien ataupun warga Kota Surabaya dalam mengakses dan mendapatkan layanan kesehatan harus betul-betul diperhatikan dengan memperhatikan mutu layanan dan respon time yang cepat. Untuk bisa mendapatkan sebuah respon time yang cepat, maka perlu dihitung kebutuhan antara jumlah rumah sakit atau jumlah tempat tidur dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada di Kota Surabaya. Ya. Walaupun mungkin kalau dihitung dari si jumlah bahwa ada 60 lebih rumah sakit, baik itu pemerintah maupun swasta digabungkan jadi satu, dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Surabaya, mungkin sudah bisa dikatakan ideal 1:1000. Satu tempat tidur banding 1000. Tapi jangan lupa, Surabaya ini adalah ibu kota provinsi. Ya. Tidak hanya sekedar menangani warga Surabaya, ada juga rujukan-rujukan dari daerah sekitar Surabaya, bahkan juga Indonesia Timur, ya, dipercaya untuk dirujuk ke Kota Surabaya, walaupun nanti ada dirawat di rumah sakit milik Provinsi Jawa Timur Sutomo, tetapi imbasnya juga akan berdampak pada rumah sakit yang ada di Kota Surabaya. Nah, sehingga di sini kita meminta kajian dari Bapedalitbang maupun dari Dinas Kesehatan dalam melaksanakan dan feasibility study untuk menghitung
kebutuhan jumlah rumah sakit yang ada di Kota Surabaya, termasuk rencana pembangunan rumah sakit di kawasan Karangpilang atau Rumah Sakit Surabaya Selatan ini, seperti itu. Pak Johari, sebenarnya saya penasaran ini, bagaimana dengan kesiapan rencana tata ruang wilayah, khususnya dari RT RW sendiri ya? Apakah memang lokasi pembangunan di lapangan Karangpilang ini sudah sesuai dengan peruntukan tata ruang yang disahkan, ataukah masih dalam proses finalisasi juga, atau bagaimana? Ya, mungkin kita juga bertanya kenapa baru sekarang digulirkan ya, tidak dulu-dulu membangun rumah sakit di situ. Memang sudah kita cari dari ada sekitar 700 register tanah kosong yang ada di Kota Surabaya, data dari BPKAD. Ini adalah juga pemerataan lokasi rumah sakit yang ada di Kota Surabaya. Ada nanti Rumah Sakit Surabaya Utara juga, kemudian Barat sudah ada BDH, Timur sudah ada Eka Candarini, kemudian pusat bisa dihandle oleh Rumah Sakit Suwandi, dan juga di utara rencananya akan didirikan juga, dan selatan nanti di daerah kawasan Karangpilang. Nah, memang pada waktu itu ada perdebatan juga berdasarkan ruang terbuka hijau, rencana tata ruang wilayah, gitu kan, RT RW, kemudian juga rencana-rencana pembangunan untuk infrastruktur yang lain, begitu. Karena tentunya untuk membangun sebuah rumah sakit harus bisa diakses oleh masyarakat dengan mudah. Ya, tidak boleh masuknya itu juga sulit gitu kan, atau di tengah sebuah perumahan yang terlalu padat, misalkan seperti itu. Sehingga ada 6 hal yang diperhatikan oleh pemerintah Kota Surabaya, setidaknya minimal 6, mungkin bisa lebih. Yang pertama adalah lokasi. Ya, lokasi itu salah satunya adalah peruntukan apakah itu secara rencana tata ruang wilayah atau juga itu sudah memenuhi syarat, termasuk juga nanti dalam pengelolaan limbah, terutama limbah cair. Kalau limbah padat mungkin bisa dibawa ya ke lokasi pembuangan dan yang lainnya, tapi kalau limbah cair harus dikelola. Jadi analisa mana dampak lingkungan atau AMDAL-nya harus betul-betul memenuhi syarat di dalam pembangunan sebuah rumah sakit. Nah, kemudian juga masalah bangunan. Ya, bangunan ini juga harus memenuhi standar, sehingga ketika di situ akan memberikan sebuah bangunan yang memiliki standarisasi yang tepat, makanya juga dilihat konstruksi dari tanah yang ada di situ. Tidak hanya sekedar bangun, tapi ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan oleh pemerintah kota. Kemudian juga yang ketiga adalah masalah prasarana. Ya, prasarana itu betul diperhatikan, termasuk juga penunjang medis, termasuk juga prasarana-prasarana yang ada, termasuk juga bagaimana instalasi pemadam kebakaran kalau misalkan suatu saat terjadi, penanganan masalah force major atau misalkan gempa bumi dan sebagainya, itu harus juga memenuhi standar dalam pengamanan pengunjung yang ada di rumah sakit tersebut. Yang kedua standar SDM, baik itu medis maupun kesehatan maupun standar non kesehatan. SDM standar, ada standar SDM medis, standar SDM kesehatan, standar SDM non kesehatan. Itu betul-betul diperhatikan dalam masalah persiapan pembangunan rumah sakit. Yang kelima adalah kefarmasian. Ini tersendiri kefarmasian. Ini kan apa? Pelayanan rumah sakit harus memiliki standar terapi dengan kecukupan sediaan farmasi dan bahan habis pakai yang dimiliki. Yang keenam adalah peralatan medis. Nah, sehingga ketika 6 hal itu dilihat, apakah titik lokasi itu sudah memenuhi syarat untuk memberikan distribusi farmasi tadi, peralatan, akses dari pemadam kebakaran kalau suatu saat terjadi kebakaran dan sebagainya, itu ditata betul. Dan pada waktu dibahas ini sebenarnya masuk dalam ruang terbuka hijau. Sehingga ketika itu masuk dalam ruang terbuka hijau, ketika ini akan dijadikan sebuah bangunan rumah sakit, diharapkan ada ganti dari tempat ruang terbuka hijau. Dan insya Allah itu sudah dibicarakan, sehingga bagaimana ruang terbuka hijau tetap bisa dijaga dengan tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan untuk pembangunan rumah sakit Surabaya Selatan. Nah, itu dia. Menarik sih pembahasan kali ini ya pemirsa. Mungkin sesaat lagi kita akan membahas lebih dalam mengenai rencana besar membangun rumah sakit Surabaya Selatan khususnya di wilayah Karangpilang. Anda masih bersama kami, jangan kemana-mana.
dana APBD-nya masih tergantung pada Transfer pusat. ya kan? Untuk daerah kayak gini akan kita berikan peringatan karena kamu belum mampu berdiri di atas kakinya sendiri dalam memperoleh pendapatan daerah. Iya. Mungkin dinas-dinasnya kompetensinya belum sepenuhnya ada di daerah, silakan juga mengusulkan atau minimal usulan itu dengan sistem. Tapi kan tetap kalau kayak gitu Mas, meskipun itu kasuistik, tapi kan tetap membuka ruang perluasan kekuasaan pusat dan daerah. di daerah kan seperti Sentralisasi itu. yang ditakutin Jatuhnya kan lagi. sentralisasi lagi jatuhnya nanti. Ya karena gini loh, ini diskusi ya, Iya. bisa salah. Maksudnya pemekaran ini juga harus kita berikan peringatan untuk tidak latah. Karena pertimbangannya kadang hanya sangat politis, Iya. sangat administratif. Tapi soal ekonomi kemampuan daerah itu tidak dibicarakan. Ini hanya keinginan, mungkin hanya konspirasi partai politik, ingin membuat DPRD-nya, padahal pemekaran itu sebenarnya keinginan kita untuk mendekatkan pelayanan publik Iya. lewat yang namanya birokrasi yang ada, atau bagaimana pengelolaan aset daerah menjadi resources yang produktif sehingga pendapatan daerah itu meningkat. Iya. Karena agak ngeri juga Mas. Satu, secara administratif itu berarti menambah kewenangan pusat. Terus itu kan mengingkari prinsip desentralisasi otonomi dan daerah. otonomi daerah. Itu satu. Kedua, secara politik itu berbahaya Mas. Buat PDIP Ini. juga kan. Maka saya ingin itu harus jadi pembicaraan dari tidak hanya di tingkat DPR, tapi justru rapat dengar pendapat umum dengan berbagai masukan para ahli ini harus bisa menyepakati. Intinya kita tetap memperkuat otonomi daerah dengan desentralisasi. Kita tidak mau resentralisasi, apalagi mengarah pada otoritarisme. Ini yang kenapa kita mendukung Pak Prabowo sebagai partai yang disampaikan oleh Ibu Mega dan fraksi. Kita mendukung secara strategis, mitra strategis. Mitra strategis. Bersihkan lebih dulu seperti yang dilakukan di Hong Kong. Nah, untuk membersihkannya itu harus dibuat satu lembaga yang tidak terkontaminasi, tidak terpolusi dan tidak terpengaruh. Dibuatlah KPK itu. Iya, pada saat itu. Semangatnya seperti itu, tapi kemudian pada kenyataannya seiring berjalannya waktu begitu ya. Kok sekarang kok kayaknya anteng-anteng aja ya. Nah, ada beberapa hal yang tidak dijalankan. Waktu itu kan saya yang membawa rancangan undang-undang KPK itu ke Istana Merdeka. Saya bersama Menteri Kehakimannya waktu itu namanya Marsilam Simanjuntak, lalu Burton de Speville, dia itu Scotland Yard komisaris Scotland Yard yang menjadi ketua ICAC Hong Kong, yang mendirikan tahun 73 itu Hong Kong sama seperti Indonesia. Banyak korupsi, hukumnya masih tidak tegak, lalu masyarakat kepercayaannya sangat rendah, sehingga harus dibuat satu lembaga yang sangat kuat. Nah, waktu itu ICAC Hong Kong itu yang pertama kali dilakukan selama 5 tahun itu adalah membersihkan kepolisiannya. Sampai kepala polisinya dikejar sampai ke Amerika Selatan. Lalu juga orang-orang yang terlibat itu takut sekali sama KPK ini karena dia tidak pandang bulu, tidak mau dipengaruhi, diintervensi. Tapi kenapa di Indonesia kita tidak bisa seperti itu? Nah, terima kasih Anda masih bersama kami dalam membahas pemerintah Kota Surabaya bersama dengan DPRD Kota Surabaya yang barusan saja merencanakan pembangunan besar, yaitu membangun Rumah Sakit Surabaya Selatan di wilayah Karampilang. Dan masih bersama kami juga Bapak Johari Mustawan ini dari Komisi D DPRD Surabaya. Pak Johari, tadi sempat kita bahas juga kalau yang dibangun di Karampilang itu adalah akan menggantikan lokasi di lapangan Karampilang ya Pak ya. Nah, ini apakah memang ada rencana lain dari
dari penggantian tersebut? Apakah memang ada relokasi ataukah akan membuka taman hijau baru di wilayah Karampilang sendiri, Pak? Ya, tentunya kalau itu adalah kaitannya dengan taman, ruang terbuka hijau, apakah itu juga sarana prasarana untuk lapangan bola dan sebagainya, tentunya saya menekankan dari DPRD supaya pemerintah betul-betul juga mencari ganti ruang terbuka hijau tersebut. Oke. Karena Surabaya sebagai kota dunia tadi disampaikan ada kota dunia maju, humanis dan berkelanjutan. Berkelanjutan salah satu juga mendukung masalah ekosistem. Baik itu kawasan pusat Surabaya pun kawasan periferal atau pinggiran. Nah, Karampilang itu termasuk pinggiran, dia di Sulawesi Selatan yang hampir berbatasan dengan Gresik seperti itu. Nah, itu sangat dipentingkan bahwa pengganti daripada ruang terbuka hijau yang nanti juga mungkin bisa dilaksanakan untuk kegiatan lapangan-lapangan yang untuk kegiatan masyarakat dan itu tidak ada masalah. Sehingga kita tetap menekankan bagaimana substitusi daripada ruang terbuka hijau yang dijadikan rumah sakit tersebut harus tetap disediakan oleh pemerintah Kota Surabaya seperti itu. Ini juga masih dalam bahasan kajian juga di kami. Termasuk juga masalah nilai anggaran tadi bisa jadi itu ada naik turun karena apa? Karena kita juga akan melihat sejauh mana nanti feasibility study apakah ini nanti akan dibangun berapa lantai dan sebagainya itu mempengaruhi juga anggaran ada sampai 482 miliar tapi juga kemarin seperti dianggarkan hanya 349 miliar. Nah, itu dia. Nah, nanti tergantung nanti kebutuhannya seperti apa. Kalau kemarin yang dialihkan dari KUA PPAS itu 349 miliar untuk Rumah Sakit Surabaya Selatan dialihkan untuk pembangunan yang lain. Nilainya adalah tidak sampai 400 miliar. Jadi nanti kita tetap akan berdiskusikan di Badan Anggaran karena direncanakan diusulkan oleh pemerintah Kota Surabaya akan dimasukkan ke dalam APBD murni 2026. Tapi ini masih dalam pembahasan sampai bulan November nanti di Badan Anggaran dan TAPD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Surabaya. Oke, berarti masih dalam pembahasan juga Betul, ya Pak betul. ya. Oke, dari yang sempat saya dengar ini ada beberapa pihak di DPRD yang mengusulkan agar dana pembangunan seperti yang sudah disinggung sama Pak Johari tadi ya, sebesar 305 miliar rupiah saja itu nanti dialihkan untuk pengembangan RSUD yang sudah ada, yaitu RSUD BDH yang dinilai lebih punya potensi pengembalian investasi lebih cepat. Nah, bagaimana DPRD sendiri menimbang antara membiayai proyek baru dengan memperkuat rumah sakit yang sudah ada nih Pak? Baik. Jadi ini sangat tergantung cara pandang pemerintah kota, mana yang prioritas terlebih dahulu. Oke. Kalau pemerintah kota mengharapkan adanya peningkatan asli daerah dari sektor BLUD, maka pembangunan rumah sakit, renovasi atau penambahan bangunan dari rumah sakit yang sudah ada, entah BDH, entah Suwandi, dan optimalisasi rumah sakit Eka Candari ini itu jauh lebih didulukan. Tetapi kalau cara pandangnya adalah pemerataan. Kemudian dirasa bahwa Rumah Sakit Surabaya Selatan itu jauh kalau ke Suwandi, jauh kalau Rumah Sakit BDH dan sebagainya, maka ini bisa jadi pertimbangan tertentu bahwa Rumah Sakit Surabaya Selatan bisa diprioritaskan. Tapi dengan catatan bahwa feasibility study betul-betul dilakukan secara matang, kemudian termasuk juga pangsa pasar yang akan datang ke situ. Karena kita masih baru membangun Rumah Sakit Surabaya Timur kemarin yang baru dioperasionalkan bulan Januari kemarin atau Desember kemarin. Nah, karena apa? Untuk mendirikan sebuah rumah sakit beda dengan BUMD atau beda dengan perusahaan-perusahaan secara umum seperti YKP atau mungkin juga perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa perdagangan dan industri itu berbeda. Karena rumah sakit itu lebih kepada juga prioritasnya dalam mengedepankan kepada bagaimana pelayanan akses kesehatan yang merata sebagai bagian daripada kebutuhan dasar masyarakat. Sehingga tidak hanya sekedar masalah cari pendapatan murni, tapi lebih kepada akses peningkatan pembangunan bidang kesehatan. Nah, sehingga pemerintah Kota Surabaya harus betul-betul menghitung anggaran, tidak hanya sekedar membangun rumah sakitnya, tapi operasional rumah sakit selama 6 tahun ke depan. Betul. Karena apa? Karena sekali lagi membangun rumah sakit, maka dia kalau dilihat dari aspek pendapatan asli daerah dulu, itu paling bisa mendapatkan pendapatan secara profitability setelah 6 tahun dalam kondisi saat ini ya. Kecuali kalau dalam kondisi-kondisi yang memang sudah stabil dan sebagainya, ini kan kondisi baru mendirikan. Ya.
Nah, padahal juga kita punya PR di Rumah Sakit Eka Candarini. Eka Candarini yang ada penyesuaian pendapatan sebesar 94 miliar, minus 94 miliar. Artinya dari awalnya 105 menjadi 11 atau 12 miliar. Nah, ini memang tidak dipermasalahkan dari Rumah Sakit EC-nya, tidak, karena memang ini baru berdiri, ya. Sehingga perlu diperhitungkan Rumah Sakit Surabaya Selatan kalau mau dibangun tidak hanya melihat aspek anggaran pendiriannya saja, tapi juga operasional selama 6 tahun ke depan dan juga kekuatan anggaran di dalam membackup jalannya operasional rumah sakit ini. Karena alat-alat medis juga cukup mahal. Misalkan tadi kan nomor 6 saya sebutkan peralatan, misalkan CT scan 128 slices itu harganya bisa di atas 10 miliar. Itu kan ada bahkan sampai puluhan miliar seperti itu. Nah, karena CT scan ini juga salah satu, apalagi ini Rumah Sakit Surabaya Selatan dengan prioritas layanannya adalah trauma center atau kecelakaan, ya, lalu lintas, kecelakaan kerja, di situ ada pabrik-pabrik di areal Karangpilang dan sebagainya. Nah, ini juga harus menjadi sebuah pertimbangan oleh pemerintah Kota Surabaya. DPRD hanya memberikan sebuah wawasan, DPRD memberikan sebuah pertimbangan mana yang prioritas seperti itu, sehingga walaupun pada akhirnya akan dibangun semuanya, tetapi perlu memang merencanakan apakah didulukan pengembangan rumah sakit yang sudah ada atau juga membuat rumah sakit yang baru seperti itu. Itu yang saya kira perlu dikaji oleh Bapak Dalitbang, oleh Dinas Kesehatan, sehingga anggaran yang terbatas ini, APBD yang 12,3 triliun itu kelihatannya besar. Tapi kalau kita jangan lupa bahwa 12,3 triliun itu belanja wajibnya 10,58 triliun. Jadi hanya 1,79 T aja yang bisa dibolak-balik. 1,79 T tidak hanya bangun rumah sakit, tapi juga bangun-bangun infrastruktur seperti jalan, papingisasi, PJU, rutilahu dan sebagainya. Nah, itu juga banyak, penanganan banjir juga dan sebagainya, itu cukup banyak. Nah, ini yang perlu ada kecermatan dalam menghitung kekuatan anggaran pemerintah Kota Surabaya, mana yang diprioritaskan di tahun 2026 seperti itu. Kembali lagi lebih ke prioritas ya Pak. Betul, ya. ke prioritas. Baik, mungkin nanti kita akan membahas bagaimana menyinggung kembali tadi mengenai anggaran, entah itu berupa anggaran untuk pembangunannya, baik itu juga fasilitasnya dan juga sarana prasarana termasuk sumber daya manusianya sendiri ya Pak ya. Betul. Kita akan bahas sesaat lagi di segmen selanjutnya. Anda masih bersama kami, jangan kemana-mana. Dana APBD-nya masih tergantung pada transfer pusat. Ya kan? Untuk daerah kayak gini akan kita berikan peringatan karena kamu belum mampu berdiri di atas kakinya sendiri dalam memperoleh pendapatan daerah. Ya. Mungkin dinas-dinasnya kompetensinya belum sepenuhnya ada di daerah. Silakan juga mengusulkan atau minimal usulan itu dengan sistem. Tapi kan tetap kalau kayak gitu Mas, meskipun itu kasuistik, tapi kan tetap membuka ruang perluasan kekuasaan Pusat dan daerah. di daerah kan seperti Sentralisasi itu. yang ditakutin Jatuhnya kan lagi. sentralisasi lagi jatuhnya nanti. Ya karena gini loh, ini diskusi ya, Iya, bisa iya. salah. Maksudnya pemekaran ini juga harus kita berikan peringatan untuk tidak latah. Karena pertimbangannya kadang hanya sangat politis, Ya. sangat administratif. Tapi soal ekonomi kemampuan daerah itu tidak dibicarakan. Ini hanya keinginan, mungkin hanya konspirasi partai politik, ingin membuat DPRD-nya, padahal pemekaran itu sebenarnya keinginan kita untuk mendekatkan pelayanan publik Ya. lewat yang namanya birokrasi yang ada, atau bagaimana pengelolaan aset daerah menjadi resources yang produktif sehingga pendapatan daerah itu meningkat. Iya. Karena agak ngeri juga Mas. Satu, secara administratif itu berarti menambah kewenangan pusat. Terus itu kan mengingkari prinsip desentralisasi otonomi dan daerah. otonomi daerah. Itu satu. Kedua, secara politik itu berbahaya Mas. Buat PDIP Ini. juga kan. Maka saya ingin itu harus jadi pembicaraan dari tidak hanya di tingkat DPR, tapi justru rapat dengar pendapat umum dengan berbagai masukan para ahli ini harus
bisa menyepakati. Intinya kita tetap memperkuat otonomi daerah dengan desentralisasi. Kita tidak mau resentralisasi, apalagi mengarah pada otoritarisme. Ini yang kenapa kita mendukung Pak Prabowo sebagai partai yang disampaikan oleh Ibu Mega dan fraksi. Kita mendukung secara strategis, mitra strategis. Mitra strategis. Bersihkan lebih dulu seperti yang dilakukan di Hong Kong. Nah, untuk membersihkannya itu harus dibuat satu lembaga yang tidak terkontaminasi, tidak terpolusi dan tidak terpengaruh. Dibuatlah KPK itu. Iya, pada saat itu. Semangatnya seperti itu, tapi kemudian pada kenyataannya seiring berjalannya waktu begitu ya. Kok sekarang kok kayaknya anteng-anteng aja ya. Nah, ada beberapa hal yang tidak dijalankan. Waktu itu kan saya yang membawa rancangan undang-undang KPK itu ke Istana Merdeka. Saya bersama Menteri Kehakimannya waktu itu namanya Marsilam Simanjuntak, lalu Bertendes Bevel, dia itu Scotland Yard komisaris Scotland Yard yang menjadi ketua ICAC Hong Kong, yang mendirikan tahun 73 itu Hong Kong sama seperti Indonesia. Banyak korupsi, hukumnya masih tidak tegak, lalu masyarakat kepercayaannya sangat rendah, sehingga harus dibuat satu lembaga yang sangat kuat. Nah, waktu itu ICAC Hong Kong itu yang pertama kali dilakukan selama 5 tahun itu adalah membersihkan kepolisiannya. Sampai kepala polisinya dikejar sampai ke Amerika Selatan. Lalu juga orang-orang yang terlibat itu takut sekali sama KPK ini karena dia tidak pandang bulu, tidak mau dipengaruhi, diintervensi. Tapi kenapa di Indonesia kita tidak bisa seperti itu? Nah, Anda kembali masih bersama kami dalam membahas pemerintah Kota Surabaya yang bersama DPRD Kota Surabaya barusan saja menyepakati rencana besar membangun rumah sakit Surabaya Selatan di kawasan Karampilang. Memang kalau membahas mengenai kesehatan itu adalah kebutuhan utama khususnya sebagai masyarakat sendiri ya Pak ya. Masih bersama kami juga Pak Johari Mustawan, Komisi D DPRD Kota Surabaya. Pak Johari, anggaran ini ya, mengenai anggaran sendiri ya, tadi sempat dibahas anggaran perlu memang dipertimbangkan prioritasnya ya. Ini dalam konteks pemerataan layanan kesehatan sendiri di Surabaya Selatan untuk DPRD kota sendiri ya, melihat proyek yang satu ini tuh sebagai solusi kah dan juga bagaimana sinerginya dengan rumah sakit lain seperti RSUD BDH dan juga Suwandi dan juga Eka Cendera ini yang sudah ada nih Pak. Ya, jadi tentunya membangun sebuah rumah sakit itu juga ada kaitannya dengan bagaimana suatu daerah melakukan upaya pengendalian penyakit, promotif dan preventif, baik itu penyakit infeksi dan non-infeksi. Selama pengendalian penyakit itu masih kurang, seberapapun banyak rumah sakit didirikan pasti akan selalu kurang. Sehingga perlu ada sebuah kesinambungan antara pembangunan rumah sakit sebagai instansi fasilitas kesehatan kuratif dan rehabilitatif, pengobatan dan rehabilitatif, dengan upaya promotif preventif dari dinas kesehatan dan semua dinas-dinas terkait. Sehingga puskesmas sebagai fasilitas kesehatan primer juga harus ditekankan masalah promotif dan preventifnya. Sehingga di sini akan kita lihat bahwa berapa kebutuhan rumah sakit yang ada itu juga ketika kita melihat prevalensi atau angka kejadian sebuah penyakit yang terjadi di kota Surabaya khususnya. Kemudian juga kita bertanya bagaimana ketika ada orang berpikir bahwa BPJS Kesehatan kesulitan dalam masalah hitungan anggaran pembiayaan. Bisa dikatakan demikian. Dari beberapa pengamat mengatakan demikian. Walaupun dari BPJS sendiri tidak mengatakan kita tidak kesulitan seperti itu. Tapi dari pengamat mengatakan demikian karena apa? Karena kalau di luar negeri penyakit infeksi dan non-infeksi yang penyakit yang memang bukan penyakit karena sudah tua dan sebagainya itu sudah bisa dikendalikan. Jadi yang memang orang-orang yang benar-benar harusnya sakit aja yang sakit. Di Indonesia enggak. Begitu dibuka BPJS akhirnya semua orang itu
baru terbuka angka prevalensinya. Yang selama ini tidak mau datang ke rumah sakit, tidak mau datang ke puskesmas, baru ketahuan ternyata prevalensinya penyakit di Indonesia masih cukup tinggi. Nah, sehingga perlu ada kesinambungan antara pembangunan berbasis rehabilitatif dan kuratif dan pembangunan berbasis promotif dan preventif seperti itu. Nah, kemudian anggaran yang terbatas ini, kami sangat menyarankan bahwa kekuatan anggaran menjadi sangat-sangat penting. Tidak bisa kita membangun sebuah rumah sakit hanya untuk kepentingan peningkatan PAD, tapi lebih kepada pembangunan bidang kesehatan dan kepuasan masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan. Tidak boleh ada lagi pembatasan kuota yang kadang-kadang kami temukan di Lamongan. Kuota setiap hari hanya sekian puluh pasien. Kalau misalkan pada hari itu sudah penuh, baru bisa 1 atau 2 hari lagi dan sebagainya. Ya kalau dia masih punya umur sampai 1-2 hari lagi, kita nggak pernah tahu perjalanan penyakit bisa begitu cepat terjadi. Walaupun misalkan ada triase dan emergensi, tetapi masyarakat awam tidak tahu. Sehingga bisa jadi dia bisa meninggal di rumah dan sebagainya, seperti itu. Nah oleh karenanya diharapkan pemerintah menghitung betul. Kalau memang tahun 2026 itu akan didirikan Rumah Sakit Surabaya Selatan, pastikan anggarannya mampu untuk membiayai tidak hanya pendiriannya, tapi juga pengadaan fasilitas kesehatannya, termasuk peralatan kesehatannya yang sifatnya dasar seperti diagnostik, laboratorium, radiologi, CT scan itu sangat penting untuk menentukan sebuah diagnosa penyakit. Nah, kemudian yang kedua adalah juga operasional SDM-nya. Karena rumah sakit adalah instansi yang padat SDM. Tidak bisa digantikan dengan alat-alat tertentu, misalkan seorang dokter spesialis tidak mungkin digantikan dengan robot. Betul. Atau tenaga-tenaga ahli yang lain. Nah, oleh karena itu betul-betul perlu diperhitungkan. Jangan sampai ketika kita bangun rumah sakit baru, membuat rumah sakit lain juga ditarik SDM-nya ke situ. Akhirnya apa? Rumah sakit yang sudah established, karena di sini membutuhkan rumah sakit, membutuhkan SDM yang cukup, karena misalkan belum rekrutmen dan sebagainya, akhirnya ngambil dari rumah sakit sana-sini. Ketika ngambil dari sana-sini, rumah sakit yang sudah established itu malah ikut terbawa menjadi kesulitan dan kekurangan SDM dalam melayani pasien, seperti itu. Nah, itu yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Kota Surabaya. Solusinya adalah juga silahkan itu direncanakan, apakah 2026 itu tahun yang tepat, atau tahun berapa itu akan dibangun, kemudian juga bisa berkolaborasi mengajak semua instansi, baik itu negeri maupun swasta. Karena ada 60 lebih rumah sakit swasta yang ada di Kota Surabaya, itu bisa dilibatkan dalam pembangunan kesehatan, seperti itu. Nah, sehingga rumah sakit yang rencana akan didirikan di kawasan Jalan Mastrip Karangpilang yang anggrek itu, yang luasnya 7.132 meter persegi kurang lebih, tidak sampai 1 hektar sebenarnya, betul-betul perlu dilakukan feasibility study ataupun pengkajian dari sisi kemampuan, kekuatan anggaran pemerintah kota dalam tidak hanya mendirikan, tapi operasional kalaupun sampai 6 tahun ke depan. Seperti itu. Tadi sempat dibahas dan juga disinggung juga oleh Pak Johari, anggaran, berbicara soal anggaran ini memang agak sedikit sensitif sebenarnya Pak Johari. Tapi Pak Johari, ini singkat saja jawabannya, adakah transparansi untuk nanti pengalokasian dananya sendiri, anggaran baik itu pembangunan rumah sakitnya maupun penyediaan SDM-nya sendiri, Pak? Ya, sampai saat ini alhamdulillah kami sampaikan apresiasi ya pada pemerintah kota yang cukup transparan di dalam melakukan pembangunan, termasuk juga contoh di Rumah Sakit Eka Candari ini kemarin, begitu kan, termasuk dalam rekrutmen dan sebagainya secara profesional. Tetapi transparansi itu juga tetap perlu ditingkatkan secara kualitas ya. Betul. Contohnya misalkan dalam masalah pendirian penetapan anggaran itu betul-betul DPRD dilibatkan dalam penyiapan kegiatan pembangunan Rumah Sakit Surabaya Selatan atau Rumah Sakit Surabaya Timur kemarin. Tetapi ketika melakukan kegiatan-kegiatan operasional seperti pengadaan tender peralatan, kemudian pengadaan bahan-bahan lain gitu kan, dan juga perekrutmen SDM, saya kira Komisi D ataupun semua DPRD yang punya kaitannya dengan rumah sakit tetap perlu dilibatkan di dalam persiapan operasional rumah sakit tersebut, dan juga nilai-nilai anggaran, alokasi anggaran dari setiap komponen-komponen membangun rumah sakit yang 6 tadi itu
termasuk juga penyediaan instalasi limbah dan sebagainya, tetap perlu melakukan diskusi dengan lembaga legislatif yaitu DPRD Kota Surabaya. Baik, Pak Johari sebagai Ya. penutup ini adakah Baik. pesan dari DPRD Kota Surabaya sendiri yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kota Surabaya dan juga pemerintah Kota Surabaya agar pembangunan rumah sakit ini nggak cuma terlaksana aja tetapi Baik. juga bisa memberi manfaat optimal untuk Surabaya Selatan khususnya Pak. Baik. Monggo silakan. Pertama, kita harus mengapresiasi pemerintah Kota Surabaya yang sudah menjadikan Kota Surabaya ini sebagai universal health coverage. Artinya semua kota Surabaya diberikan layanan kesehatan secara paripurna di kota kita. Karena tidak semua kabupaten kota yang ada di Indonesia sudah UHC seperti itu. Yang kedua, kita juga perlu mengapresiasi adanya rencana pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan pembangunan kecukupan fasilitas supaya warga Kota Surabaya cepat dalam diberikan akses layanan kesehatan, mudah dan bahkan tidak berbayar. Seperti itu. Tetapi di sisi lain pemerintah Kota Surabaya perlu betul-betul memperhitungkan mana yang prioritas, apakah menguatkan rumah sakit yang sudah ada terlebih dahulu, atau memang bekerja secara paralel semuanya dilakukan, tapi dengan catatan harus memperhitungkan kemampuan anggaran. Tidak hanya kemampuan anggaran pada saat rumah sakit itu didirikan, tapi juga kemampuan anggaran bagaimana operasional rumah sakit selama tidak hanya 1 tahun, 2 tahun, bahkan 6 tahun ke depan. Semoga pemerintah Kota Surabaya bersama DPRD-nya, bersama masyarakat bersatu padu untuk meningkatkan kualitas layanan pembangunan kesehatan secara paripurna dan menyeluruh di Kota Surabaya ini. Saya kira itu yang paling penting. Terima kasih Pak Johari atas pesan-pesannya. Tentu harapan kita sebagai masyarakat Kota Surabaya khususnya dalam mendapatkan kebutuhan utama salah satunya yaitu kesehatan bisa teratakan di Surabaya dengan rencana dari pemerintah Kota Surabaya beserta DPRD Kota Surabaya membangun rumah sakit baru yang ada di Surabaya Selatan. Sekali lagi terima kasih Pak Johari Musawan selaku anggota Komisi D dari DPRD Kota Surabaya. Terima kasih Pak Johari atas waktunya. Silakan bisa kembali bekerja kembali. Amin. Insya Allah. Kita akan kembali lagi dalam kesempatan lainnya. Saya Deli Aldiano beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.